Silakan kepada moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Ya, Bu. Baik, di sini kami dari kelompok 4 program kreativitas mahasiswa dari kelas 3E akan presentasikan hasil produk kami, yaitu sosis selimut atau solmut ya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dayu Rika Perdana selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, di sini kami berjumlah ada 7 orang ya. Yang pertama itu ada Saudari Priska Aprilia Saputri, kemudian ada Septiana, kemudian ada Zahra Dika Ramadona, kemudian Emma Nopitasari, selanjutnya ada Mary Andriani Merkuri, dan Irma Tri Susanti, dan terakhir ada saya sendiri, Irhan Aditya. Baik, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu mengenai deskripsi usaha yang akan disampaikan oleh Saudari Priska Apriliana Saputri. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang deskripsi usaha yang terdiri dari latar belakang, bentuk usaha, dan jenis usaha. Yang pertama ada latar belakang. Di dalam ide usaha yang kita buat ini adalah solmut atau sosis selimut. Bentuk usaha ini kami pilih karena pada zaman perkembangan era globalisasi banyak sekali generasi muda yang hobi dengan kulineran makanan. Kulineran makanan ini juga tidak hanya digandrungi oleh generasi muda saja, tetapi dapat dinikmati oleh usia anak, dari anak kecil hingga orang dewasa. Oleh karena itu, menurut kami dari usaha ini tepat dijalankan guna memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan. Di samping itu, solmut ini makanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Solmut ini memiliki beragam manfaat bagi tubuh kita. Yang pertama yaitu mendukung metabolisme tubuh, yang kedua memelihara sel-sel tubuh, yang ketiga penghasil tenaga yang praktis, yang keempat meningkatkan kekebalan tubuh, dan yang terakhir adalah mencegah anemia. Di dalam produk ini, kami membutuhkan modal sebesar 586.000 dengan menghasilkan 35 produk per harinya yang siap dijual. Dalam penjualan produk ini dijual dengan harga 5.000 per produk atau per porsi. Yang kedua yaitu ada bentuk usaha. Bentuk usaha yang diajukan dalam PKM ini atau program kreatif mahasiswa adalah jenis usaha makanan. Kemudian kenapa kami memilih usaha makanan ini? Karena berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, usaha makanan adalah usaha yang memiliki pelanggan atau konsumen setiap hari. Jadi usaha makanan akan lebih menguntungkan bagi kami pastinya. Yang ketiga ada jenis usaha. Jenis usaha makanan yang akan kami buat adalah usaha makanan ringan berupa sosis goreng yang diselimuti dengan tepung crispy menggunakan topping dasar seperti mayones dan saus tomat, atau yang disebut dengan solmut, sosis selimut. Sosis goreng menjadi salah satu makanan ringan yang cukup digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak bahkan sampai dengan orang dewasa. Alasan utama kami memilih jenis produk makanan ringan ini karena peluangnya yang sangat besar dibandingkan dengan makanan yang berat. Kemudian proses pembuatan dan model dari usaha makanan ringan ini cenderung lebih murah atau lebih diterjangkau dari makanan berat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih dari Ska yang telah menjelaskan bagian bab 1. Kemudian untuk bab 2 yaitu produk akan dijelaskan oleh Saudari Septiana. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu produk. Kuliner menjadi salah satu andalan dari semua jenis kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Meskipun hanya sekedar mengobrol dan bercanda dengan teman-teman, tetapi kuliner bisa menjadi teman yang tepat untuk selalu dinikmati kapanpun dan dimanapun. Nah, seperti ide produk yang akan kami buat ini, yaitu sosis selimut atau somut, makanan yang berbahan utamanya sosis. Makanan ini termasuk dalam makanan siap saji, namun mempunyai banyak manfaat seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Daging sosis mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan seperti mendukung tubuh, memelihara sel-sel tubuh, penghasil tenaga yang praktis, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mencegah anemia. Untuk mengawali kegiatan produksi ini, kami memperhatikan aspek yaitu sumber produk. Sebagai pendukung bahan baku utama, yaitu produksi bahan makanan ringan ini, selanjutnya kami akan mengamati tempat agen penjual sosis di lingkungan terdekat. Lalu kami akan mendatangi agen tersebut untuk membeli beberapa bungkus sosis yang dibutuhkan. Untuk sementara ini, produk cemilan yang akan kami usung di sini adalah somut atau sosis selimut. Hal ini dikarenakan produk cemilan yang sering dicari dan digemari oleh semua kalangan. Desain produk ini sudah kami siapkan dan kami pikirkan. Kami juga berupaya membuat varian lain yang menarik lagi. Kemudian yang B adalah potensi pengembangan usaha. Dengan menghasilkan produk berupa makanan yang kami beri nama sosis selimut ini yang berbahan utama sosis, diharapkan memiliki beberapa manfaat yang bisa kita ambil, yaitu sosis adalah makanan siap saji yang memiliki banyak kandungan di dalamnya. Apalagi saat ini banyak masyarakat mencari masakan siap saji dan bergizi ya teman-teman. Smooth bukan hanya cemilan rumahan biasa, namun cemilan yang banyak manfaatnya. Selain itu, dengan membuka usaha ini bisa membuka lapangan pekerjaan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga hal tersebut dapat menekan jumlah angka pengangguran di dalam masyarakat. Misalnya masyarakat bisa dipekerjakan dalam bidang menguleni adonan, menggoreng, memotong sosis, memasukkan sosis ke dalam adonan, atau mengepakkan produk ke dalam wadah. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Septiana yang telah menjelaskan bab 2 yaitu mengenai produk. Kemudian untuk bab ketiga mengenai pemasaran akan dijelaskan oleh Saudari Emma dan Saudari Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu bab 3, pemasaran. Yang pertama ada analisis produk. Dalam analisis pemasaran usaha sosis goreng crispy ini dapat dilakukan menggunakan analisis SWOT, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki dari usaha ini adalah tingkat konsumen yang didapatkan berjumlah lebih tinggi karena banyaknya peminat dari segala usia yang dapat mengkonsumsi produk tersebut. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Dalam produk ini memiliki kelemahan yaitu apabila sudah digoreng namun didiamkan dalam waktu yang agak lama, maka produk ini cenderung tidak crispy lagi dan kurang lezat dalam disantap. Yang ketiga yaitu ada opportunities atau peluang. Peluang dari usaha ini yaitu mampu mendapatkan konsumen yang lebih tinggi dengan mudah. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman yang mungkin terjadi dalam pemasaran produk ini, yaitu dalam penjualan produk akan ada kemungkinan banyaknya pesaing lain yang menjual makanan lebih modern lagi. Nah itu harus selalu berinovasi dalam pemasaran. Selanjutnya yang
ada analisis pemasaran. Yang pertama, produk terdiri dari segmentasi. Segmentasi yang dapat diterapkan dalam produk ini yaitu pemangkalan di daerah yang dekat dengan sekolah, atau dapat di daerah yang dekat dengan lapangan, yang memungkinkan banyak kumpulan orang-orang. Yang kedua yaitu ada target. Target ya rencana yang ingin dicapai pada penjualan produk ini, yaitu segala usia dari para konsumen yang dapat mengkonsumsinya. Selanjutnya ada positioning. Dalam membuat sebuah citra baik pada produk ini, maka dimaksimalkan pada cita rasa produk yang selalu sama, pengemasan yang baik, pelayanan yang ramah, dan tentunya kualitas yang selalu sama dan konsisten. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada online dan juga ada offline. Jika produk dijual secara offline, maka kita dapat membuka lapak penjualan di daerah keramaian seperti sekolah atau lapangan. Selanjutnya, apabila dilakukan dengan cara offline, maka kita bisa menjualnya lewat via WA, Instagram, Facebook, TikTok, dan sosial media lainnya. Selanjutnya yang kedua ada price atau harga. Harga yang kami tawarkan pada produk ini yakni seharga 5.000 per produk dengan mendapatkan topping saus pedas atau mayonnaise. Yang ketiga ada place atau tempat. Lokasi yang akan digunakan dalam pemasaran produk ini yaitu pada Kota Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Wijepara. Yang keempat ada promotion atau promosi. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mempromosikan produk ini. Seperti itu, menawarkan secara langsung kepada konsumen. Yang kedua, membuat pamflet dari aplikasi Canva dan di-share ke seluruh sosial media. Yang ketiga, memasarkan kepada orang-orang untuk dijual kembali. Yang keempat, membuat daftar menu yang telah didesain dan di-print serta disebarkan ke beberapa tempat supaya konsumen mengetahui produk yang kita jual. Yang kelima, membuat sebuah konten di sosial media yang terkenal seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Yang keenam, jika usaha kita sudah memiliki keuntungan yang lumayan, kita juga dapat melakukan kerjasama kepada para seleb atau artis untuk endorsement produk kita. Baik, sekian dari saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih Saudari Zahra atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan bab 3 yaitu pemasaran, yang dimana yaitu tentang alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses dalam produk somut atau sosis selimut yaitu untuk alatnya sendiri terdiri atas kompor, gas LPG, wajan, kom, spatula, tirisan, sendok, mika, dan paper lunch box. Nah, untuk bahannya sendiri terdiri atas sosis, tepung terigu, minyak, tepung panir, tepung tapioka, penyedap rasa, air panas, dan tusuk sate. Lalu yang selanjutnya yaitu proses pembuatan. Terdapat beberapa langkah dalam proses pembuatan solmut. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, tuangkan tepung terigu sebanyak 1 kg di baskom. Yang ketiga, lalu tambahkan penyedap rasa dan aduk hingga merata. Yang keempat, jika sudah merata, beri air panas sedikit hingga membentuk sebuah adonan. Yang kelima, lalu selanjutnya potong-potong sosis. 1 pieces sosis kita potong hingga menjadi 16 bagian. Yang keenam yaitu selanjutnya uleni adonan tepung terigu tadi dengan setengah kilogram tepung tapioka. Yang ketujuh yaitu lalu uleni terus hingga menggumpal dan membentuk adonan. Yang kedelapan, selanjutnya kita ambil sedikit adonan, lalu kita bentuk bulat di tangan, lalu pipihkan, dan kita isikan dengan potongan sosis tadi. Lalu yang kesembilan yaitu lakukan hal serupa hingga semua adonan habis. Yang ke-10, lalu selanjutnya kita rebus adonan dengan isian sosis tadi. Jangan lupa menambahkan sedikit minyak di dalam airnya supaya tidak menempel. Untuk yang langkah ke-11 yaitu kita tunggu rebusan tersebut
hingga mendidih dan adonan mengapung. Yang kedua, selanjutnya kita akan angkat adonan tersebut dan tiriskan. Yang ke-13, setelah adonan tersebut dingin, dapat kita tusuk menggunakan tusukan sate. Yang ke-14, setelah semua adonan tertusuk, siapkan adonan tepung terigu yang dilarutkan dengan air. 15, lalu siapkan juga tepung panir. Yang ke-16, setelah itu balurkan adonan yang telah direbus dan dingin tadi ke larutan tepung terigu dan dilanjutkan untuk dibalurkan ke tepung panir. Yang ke-17, lalu lakukan hal serupa hingga semua selesai. Yang ke-18, jika semuanya sudah selesai baluri, maka siapkan alat penggorengan. Yang ke-19, lalu goreng hingga warna keemasan dan tiriskan. Yang ke-20, untuk menjamin cita rasa, lebih baik produk tersebut digoreng secara dadakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu proses pemasaran. Untuk pemasaran dari produk kami akan dilakukan dengan cara menjual langsung ke konsumen untuk di lingkungan kampus BFKIP Unila di Kota Metro dan secara online yang dimana hanya menerima pesanan dari lingkungan sekitar Kota Metro saja. Karena ditakutkan kami tidak dapat mengantarkan pesanan jika sampai keluar Kota Metro sebab terhalang oleh jarak dan waktu. Target konsumen dari produk kami adalah seluruh warga lingkungan kampus BFKIP Unila serta seluruh masyarakat Kota Metro dan sekitarnya. Kemudian, untuk media promosi produk akan dilakukan melalui pembuatan pamflet, baik dalam bentuk soft file yang akan dibagikan melalui media sosial ataupun dicetak dan dibagikan secara langsung sebagai brosur dari produk makanan ringan yang kami tawarkan. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Zahra dan Emma yang telah menjelaskan mengenai bab ketiga, yaitu pemasaran. Ya. Kemudian untuk bab yang keempat, mengenai manajemen dan organisasi, akan dijelaskan oleh Saudari Andriani Merkuri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi. Yang pertama, struktur organisasi dan tugas usaha. Untuk melakukan usaha ini, kami membentuk struktur dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota. Yang pertama yaitu Direktur Utama dan Manajer Pemasaran. Direktur Utama dalam usaha ini adalah Saudara Irhan Aditya. Tugas yang akan diemban adalah memimpin, mengawasi, mengontrol, dan membuka peluang usaha untuk lebih maju ke depannya. Selain itu, Direktur Utama mengembangkan usaha melalui promosi online maupun offline. Yang kedua yaitu Manajer Keuangan. Manajer Keuangan dalam usaha ini adalah Saudari Irma Trisusanti, Zahra Dika Ramadona, dan Emma Novita. Serta tugas yang akan diemban adalah mengelola keuangan agar usaha berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu Manajer Produksi. Manajer produksi dalam usaha ini adalah Saudari Friska Aprilia Saputri, Septiana, dan saya sendiri, Andriani Merkuri. Tugas yang akan diemban adalah membuat suatu desain produk yang akan dijual dan menguji kualitas serta kenyamanan dari produk yang akan dijual. Yang selanjutnya yaitu manajemen organisasi. Susunan tugas yang akan kami laksanakan yaitu yang pertama Saudara Irhan Aditya sebagai Direktur Utama dan Manajer Pemasaran. Yang kedua Irma Trisusanti sebagai Manajer Keuangan, Zahra Dika Ramadona sebagai Manajer Keuangan, Emma Novitasari sebagai Manajer Keuangan, Friska Aprilia Saputri sebagai Manajer Produksi, Septiana sebagai Manajer Produksi, dan saya Andriani Merkuri sebagai Manajer Produksi. Yang selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan program. Jadwal pelaksanaan program yang akan kami lakukan dalam tiap minggunya yaitu yang pertama koordinasi pelaksanaan dan promosi produk yang akan dilaksanakan pada hari pertama dan hari kedua. Yang kedua pembelian alat dan bahan yang akan dilaksanakan pada hari kedua. Yang ketiga pelaksanaan penjualan. Pelaksanaan penjualan ini akan dilaksanakan pada hari ketiga, keempat, dan kelima. Yang selanjutnya yaitu analisis hasil produk yang akan dilaksanakan pada hari kelima. Yang selanjutnya
evaluasi kegiatan dan akan dilaksanakan pada hari ke-6. Yang selanjutnya, konsultasi dan monitoring akan dilaksanakan pada hari ke-7, serta yang terakhir yaitu penyusunan proposal yang akan dilaksanakan pada hari ke-8 dan 9. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Andriani Merkuri yang telah menjelaskan bab 4 mengenai manajemen dan organisasi. Kemudian yang terakhir untuk bab 5 keuangan dan rencana pendanaan produk. Itu akan dijelaskan oleh Saudari Irma Trisusanti, kemudian akan dilanjutkan oleh saya. Baik, kepada Saudari Irma, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan dan rencana pendanaan. Dalam keuangan dan rencana pendanaan yaitu terdapat biaya produksi, pendapatan, pengeluaran, rasio, laba selama sebulan, dan rencana penggunaan dana. Di sini saya akan menjelaskan biaya produksi, pendapatan, pengeluaran, dan rasio. Yang pertama yaitu biaya produksi. Dalam biaya produksi terdapat 3 biaya, yaitu biaya peralatan produksi, biaya tetap operasional, dan biaya variabel produksi. Dalam biaya produksi terdapat beberapa material di dalamnya, yaitu yang pertama ada tusuk sate, yang kedua ada isi ulang gas LPG, yang ketiga ada wajan, yang keempat ada kom, yang kelima ada spatula, yang keenam ada tirisan, yang ketujuh ada plastik klip, yang kedelapan ada pattern box, yang kesembilan ada nampan, yang kesepuluh ada tempat saus, dan yang ke-11 ada biaya penyegar. Nah, untuk membeli semua yang saya sebutkan tadi pada biaya produksi, tepatnya pada biaya peralatan produksi membutuhkan dana sekitar Rp229.000. Lalu yang selanjutnya yaitu ada biaya tetap operasional. Dalam biaya tetap operasional ini kami mengeluarkan selama per bulan, yaitu sewa tempat. Sewa tempat ini berkontribusi yakni 4 kali jualan dikali 200.000, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan pada biaya tetap yaitu Rp800.000. Yang ketiga yaitu ada biaya variabel produksi. Biaya variabel produksi ini sama seperti biaya tetap operasional, yakni dikeluarkan selama per bulan. Adapun beberapa barang dalam biaya variabel produksi, yaitu yang pertama ada sosis, ada tepung panir, tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng, bahan dapur, penyedap rasa, saus sambal, saus tomat, mayones, dan mayones. Nah, untuk mengeluarkan semua barang pada biaya variabel produksi tersebut membutuhkan dana sekitar Rp1.131.000. Yang kedua yaitu pendapatan. Pada pendapatan ini kami merata-ratakan pendapatan yang kami peroleh dari hasil menjual produk kami yaitu selama 1 bulan. Pada 1 bulan itu kita memperkirakan maka banyak produk yang terjual yaitu 1.000 tusuk dengan harga satuan 2.500, sehingga kita mendapatkan pendapatan per bulan yaitu sebesar Rp2.500.000. Lalu yang selanjutnya yaitu pengeluaran. Adapun beberapa pengeluaran yang kami keluarkan setiap bulannya, yaitu yang pertama biaya peralatan produksi dengan jumlah dana Rp229.000. Yang kedua yaitu biaya tetap operasional dengan jumlah dana Rp800.000, dan yang ketiga biaya variasi atau biaya yang tidak ada di biaya peralatan sebesar Rp1.131.000. Jadi pengeluaran yang kita keluarkan selama satu bulan yaitu sejumlah Rp2.160.000. Lalu yang selanjutnya yaitu rasio. Rasio yang kami keluarkan yaitu 1,115. Artinya setiap mengeluarkan Rp1 akan mengeluarkan Rp1,15. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Irma yang
yang telah menjelaskan mengenai biaya produksi, pendapatan, pengeluaran maupun rasio. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai laba selama sebulan. Oke, jadi untuk pendapatan kami ya, itu sekitar ada sebesar 2.500.000 dan keluarnya 2.160.000. Jadi jika dikurangi pengeluaran tadi, laba bersih kami adalah 340.000 per bulannya. Sedangkan untuk pendapatan per tahunnya sebesar 4.080.000. Nah, dan untuk mengenai rencana penggunaan dana, yang pertama yaitu untuk materialnya ada tusuk sate, satak dengan harga 12.000. Kemudian ada isi ulang gas LPG 1 tabung 3 kg dengan harga 25.000. Wajan 1 harganya 50.000. Baskom dengan jumlah 2 harganya 15.000. Spatula 1 harganya 15.000. Tirisan harganya 10.000. Plastik klip 1 pak dengan harga 15.000. Paper lunch box jumlah 2 lusin harganya 10.000. Kemudian untuk nampan jumlahnya 1 harga 12.000. Tempat saus jumlahnya 3 harganya 10.000. Kemudian biaya print stiker berjumlah 50 harganya 200. Dikali 50 berarti harganya menjadi 10.000. Untuk sewa tempat 4 kali jualan, setiap jualan 200.000. Jadi untuk 4 kali jualan 800.000. Sosis 4 pak dengan harga satuannya 30.000. Jadinya untuk 4 pak tersebut harganya 120.000. Kemudian untuk tepung panir 2 kg harga 1 kilogramnya 10.000. Jadi untuk 2 kg itu harganya 20.000. Tepung terigu 2 kg untuk harga satuannya per kilonya 10.000. Jadi untuk 2 kg ini 20.000. Kemudian tepung tapioka 2 kg harga per kilonya 12.000. Sehingga 2 kg tepung tapioka yang kami beli harganya 20.000. Minyak goreng 2 liter untuk per liternya 14.000. Jadi untuk 2 liter harganya 28.000. Bahan dapur dan rincian bahan dapur harga 20.000. Kemudian penyedap rasa 1 renceng 15.000. Saus sambal 1 kg harga 15.000. Saus tomat 1 kg harga 15.000. Kemudian yang terakhir ada mayones 250 gram harganya 10.000. Jadi untuk total semua biaya mengenai peralatan tersebut 586.000. Oke, baik, mungkin itu dia untuk pemaparan presentasi mengenai program kreatif mahasiswa dari kami kelompok 4 dari kelas 3E. Kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga PKM kami ini jadi PKM terbaik. Amin. Oke, baik. Ada sedikit pantun ya untuk menutup presentasi kami ya. Baik. Pergi ke warung membeli kotak, jangan lupa membeli sepatu. Sekian dari kami. Sekian dari kami kelompok 4. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.